Di kaki pegunungan Meratus, tersembunyi sebuah desa bernama Pagar Rebah, tempat yang dikelilingi hutan lebat, kabut tebal, dan rawa yang tenang di siang hari namun menyimpan misteri di malamnya. Desa itu kecil dan terpencil. Hanya sekitar 50 rumah berdiri di antara ladang dan jalan tanah yang berlumpur jika hujan datang. Orang-orang di sana hidup sederhana, menanam padi, beternak ayam, dan menjual hasil bumi ke kota kecil di bawah lembah. Namun meski desa itu tampak tenang, penduduknya hidup dengan satu aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Jangan keluar rumah setelah tengah malam, dan jangan biarkan lampu padam bila ada bayi di dalam rumah. Tak ada yang berani menanyakan alasannya secara terbuka. Orang tua hanya menjawab singkat, "Itu untuk keselamatanmu." Selama puluhan tahun, aturan itu dijaga seperti hukum suci. Tapi malam-malam di Pagar Rebah tidak pernah benar-benar sepi. Kadang terdengar suara sayap lembut seperti kelelawar besar yang lewat di atas atap, atau bunyi lirih tangisan perempuan jauh di arah hutan. Suara itu akan semakin jelas jika seseorang menyalakan lampu di waktu yang salah. Semuanya dimulai di awal musim penghujan, saat kabut turun lebih cepat dari biasanya. Malam itu, seorang perempuan muda bernama Sari baru melahirkan anak pertamanya. Rumahnya terletak di ujung desa, dekat jalan setapak menuju hutan bambu. Suaminya, Bayu, seorang petani muda, menyalakan lampu minyak di kamar dan menutup semua jendela, seperti yang disarankan para tetua. Namun menjelang tengah malam, minyak di pelita hampir habis. Bayu yang kelelahan ketiduran di kursi bambu, sementara Sari menyusui anaknya di ranjang. Saat itulah ia mendengar suara aneh di luar, flap, 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 seperti sesuatu yang terbang pelan, mendekat, dan berhenti tepat di atas atap rumah mereka. Sari menahan napas. Suara itu disusul oleh aroma anyir seperti darah. Lalu terdengar bisikan lembut di dekat ventilasi jendela. "Bayimu, wangi sekali." Sari spontan berteriak dan menutup bayinya dengan kain. Bayu terbangun, menyalakan pelita lain, dan berlari keluar rumah dengan parang. Namun yang ia lihat hanyalah kabut tebal yang bergerak aneh, seolah ada sesuatu di dalamnya. Dari jauh, samar-samar terlihat bayangan kepala perempuan melayang, rambut panjang berurai, dengan usus menggantung dan mata merah menyala. Bayu tak sempat menebas, sosok itu sudah menghilang di balik pepohonan dengan tawa kecil yang memekakkan telinga. Keesokan paginya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Para tetua menggelar pertemuan darurat di rumah kepala desa, Pak Karman. Ia lelaki tua berwajah keras, bekas prajurit yang percaya pada hal gaib karena pernah melihatnya sendiri di masa muda. "Ini bukan pertama kalinya," katanya pelan. "Kuyang pernah datang ke sini 20 tahun lalu. Tapi waktu itu, ia hanya berkeliaran di pinggir hutan. Sekarang dia sudah berani masuk kampung." Orang-orang panik. Para ibu membawa bayi mereka tidur di rumah tetangga yang lebih ramai. Para lelaki berjaga sepanjang malam, membawa obor dan parang. Mereka membakar dupa dan daun kelor di setiap sudut kampung. Percaya itu bisa mengusir roh jahat. Namun teror tak berhenti. Dalam 3 malam berturut-turut, 3 anak kecil demam tinggi tanpa sebab. Dokter desa tak bisa menjelaskan. Luka kecil muncul di leher anak-anak itu, seperti gigitan, tapi tak ada darah mengalir. Sementara itu, setiap pagi ditemukan tetesan darah segar di halaman rumah-rumah yang punya bayi. Seorang dukun tua bernama Mbah Jinem akhirnya dipanggil. Ia datang membawa kendi, cermin, dan kain kafan kecil. "Kuyang ini bukan sembarang makhluk," katanya. "Ia manusia, seorang perempuan yang hidup di antara kita, tapi melepaskan tubuhnya setiap malam untuk mencari darah segar." Warga saling pandang. Wajah mereka tegang. Desas-desus mulai muncul, menuduh, mencurigai. Ada yang bilang, Kuyang itu mungkin berasal dari dusun sebelah. Ada juga yang menuduh Bu Ratmi, janda muda yang baru pindah ke desa dan sering keluar malam membawa botol jamu. Bu Ratmi memang aneh. Ia jarang bersosialisasi, dan matanya sering sembab seperti tak pernah tidur. Ia hidup sendirian di rumah kecil dekat sungai, dan sering terlihat menjemur kain merah setiap pagi, sesuatu yang dianggap tabu oleh penduduk desa. Saat kabar Kuyang merebak, orang-orang mulai menghindarinya. Suatu malam, sekelompok pemuda mabuk menunggu di belakang rumahnya.
Mereka ingin membuktikan bahwa Ratmi memang bukan manusia biasa. Sekitar pukul 2 pagi, mereka melihat dari celah dinding bambu. Di dalam rumah, Bu Ratmi sedang duduk di depan cermin, menyalakan lilin, dan membaca mantra dengan suara pelan. Lalu, dengan mata mereka sendiri, mereka melihat kepala perempuan itu perlahan terlepas dari tubuhnya, melayang keluar jendela membawa cahaya merah yang menyala di langit. Tubuhnya yang tanpa kepala rebah di lantai, kaku. Salah satu pemuda menjerit, memanggil warga lain. Tapi ketika mereka kembali bersama obor, tubuh itu sudah lenyap, hanya tersisa genangan darah di lantai. Keesokan malamnya, seluruh warga bersatu. Mereka membuat pagar keliling dari daun kelor dan duri salak, menyiapkan air garam dan belerang di ember besar. Kepala desa memimpin doa di tengah alun-alun. Sementara Mbah Jinem menyiapkan ritual penjebakan. Jika kuyang itu pulang ke tubuhnya sebelum ayam berkokok, dia akan selamat, kata Mbah Jinem. Tapi kalau tubuhnya kita sembunyikan, dia akan mati pelan-pelan di udara. Malam itu, desa gelap total. Hanya cahaya bulan separuh yang menembus kabut. Warga bersembunyi di rumah, menunggu suara sayap yang sudah mereka kenal. Sekitar pukul 2:15. Terdengar lagi suara mengerikan itu. Sayap mengepak cepat, disusul tawa perempuan di antara pohon kelapa. Para lelaki yang berjaga menengadah, dan melihatnya. Kuyang itu terbang rendah di atas sawah. Rambutnya terurai. Mata merahnya menatap tajam. Usus menggantung dan berayun seperti tali hidup. Ia melayang mendekati rumah Sari, bayi yang dulu pertama kali ia datangi. Tapi kali ini warga sudah siap. Pak Bayu, Mbah Jinem, dan para lelaki lain menyiramkan air garam panas ke udara sambil membaca ayat-ayat. Kuyang menjerit kesakitan. Suaranya menggema ke seluruh desa. Tubuh melayangnya terbakar seperti asap hitam. Tapi kepala itu melarikan diri ke arah rumah Bu Ratmi. Warga segera berlari ke sana. Dan benar saja, di dalam rumah itu, mereka menemukan tubuh tanpa kepala yang sedang menggeliat, seperti menunggu sesuatu kembali. Mbah Jinem menutupinya dengan kain kafan, lalu mengolesi seluruh tubuh itu dengan belerang dan abu kelapa. Ketika suara ayam jantan pertama kali terdengar dari kejauhan, udara mendadak sunyi. Tak ada lagi suara sayap, tak ada lagi tawa, hanya bau hangus yang menyengat, bercampur aroma darah dan dupa. Tubuh itu kemudian membeku, lalu hancur perlahan seperti tanah kering yang diremukkan. Sejak malam itu, Kuyang tak pernah muncul lagi di pagar rebah. Tapi desa itu tak pernah benar-benar pulih. Setiap kali angin malam bertiup dari arah hutan, orang-orang masih menutup jendela dan menyalakan lampu minyak. Mereka percaya, roh perempuan itu belum benar-benar pergi, hanya menunggu tubuh baru untuk menempati. Bu Ratmi tak pernah ditemukan lagi, bahkan jejak kuburnya pun tak ada. Beberapa tahun kemudian, rumahnya runtuh dan ditumbuhi semak. Orang-orang yang lewat di sana mengaku mendengar suara perempuan menangis pelan dari balik dinding bambu yang lapuk. Anak-anak di desa tumbuh dengan kisah itu. Mereka dilarang main setelah maghrib. Dan setiap kali ada bayi lahir, para tetua mengelilingi rumah dengan daun kelor dan api dupa. Kepala desa Karman yang kini sudah renta, setiap kali ditanya tentang peristiwa itu, hanya menjawab satu kalimat dengan pandangan kosong. Kuyang itu bukan cuma makhluk. Dia adalah nafsu manusia yang tak pernah kenyang. Dan selama masih ada iri, dendam, dan keinginan abadi untuk muda, dia akan selalu punya tempat untuk kembali. Malam-malam di pagar rebah kini tenang, tapi ketenangan itu seperti kaca tipis, cukup satu bisikan untuk memecahnya. Karena di antara suara jangkrik dan desiran angin, kadang terdengar sayup. Suara sayap yang mengepak pelan, dan bisikan lembut yang menggigilkan tulang. Bayimu, masih wangi sekali. Beberapa tahun berlalu sejak malam berdarah itu. Desa pagar rebah berubah perlahan. Jalan tanah kini disemen. Dan beberapa rumah sudah beratap genteng merah. Tapi bagi mereka yang tinggal cukup lama, perubahan itu tidak menghapus rasa was-was yang tertinggal di udara. Hutan di sisi utara desa masih terasa berat setiap kali dilewati. Seolah menyimpan napas seseorang yang belum pernah berhenti. Anak-anak baru di desa sering mendengar kisah itu dari kakek nenek mereka. Tapi bagi yang pernah hidup di masa teror itu, cerita itu bukan sekadar dongeng, itu adalah peringatan.
Mbah Jinem sudah lama meninggal. Makamnya berada di belakang surau, ditandai batu kecil dan ranting kelor yang tumbuh tanpa pernah layu. Setiap kali hujan turun, suara gemericik air di sana terdengar seperti gumaman doa. Orang-orang percaya arwah Mbah Jinem masih berjaga, melindungi desa dari gangguan makhluk halus. Namun sejak kematiannya, kejadian aneh mulai muncul kembali, kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup membuat jantung berdegup lebih cepat. Seekor ayam betina ditemukan mati tanpa darah. Anak kecil terbangun tengah malam karena mendengar seseorang mengetuk jendela sambil memanggil namanya dengan suara perempuan. Dan di langit gelap malam-malam tertentu, warga bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di depan bulan, seolah sesuatu yang terbang tanpa tubuh menembus kabut tebal. Pak Karman, yang kini sudah renta dan jarang keluar rumah, menjadi satu-satunya orang yang masih mengingat setiap detail kejadian lama. Ia duduk di kursi kayu di beranda setiap sore, menatap matahari terbenam di balik bukit. Kadang, ketika angin membawa aroma kemenyan, ia menutup matanya dan berbisik pelan. Dia tidak pernah pergi, hanya menunggu yang baru. Suatu malam di awal bulan purnama, desa kembali diselimuti kabut. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Datang begitu saja, tebal, menelan jalanan dan atap rumah. Lampu-lampu minyak berkelip seperti hampir padam. Seekor anjing menggonggong keras ke arah sungai, tapi tiba-tiba terdiam seolah dicekik. Di rumah yang dulu milik Bu Ratmi, kini hanya tinggal pondasi, bambu lapuk, dan semak belukar, terlihat cahaya redup berwarna merah. Beberapa pemuda yang penasaran mendekat, membawa senter, tapi begitu langkah mereka menembus kabut, udara berubah dingin dan berat. Dari balik reruntuhan rumah itu terdengar suara, pelan, serak, dan seperti datang dari tenggorokan tanpa tubuh. Aku kembali karena kau memanggilku. Salah satu pemuda menyorotkan senter ke arah suara itu, dan cahaya itu menyorot wajah perempuan pucat tanpa badan, melayang di udara. Matanya merah menatap lurus, rambutnya basah menggantung. Mereka berlari ketakutan, tapi dari belakang terdengar tawa lirih yang bergema di antara pepohonan. Keesokan harinya, kabut menghilang. Tapi di reruntuhan rumah itu, warga menemukan bekas telapak tangan berdarah di dinding. Dan di tanah yang lembab, ada bekas sesuatu yang menyeret panjang menuju arah hutan. Sejak hari itu, orang-orang di pagar rebah kembali hidup dalam ketakutan yang diam. Mereka tahu, yang pernah hidup di antara manusia tidak akan mati sepenuhnya. Selama masih ada orang yang penasaran, yang menyebut namanya, yang mencoba mengingat kisahnya, kuyang itu akan menemukan jalan pulang. Maka setiap malam Jumat, warga menyalakan dupa di depan rumah masing-masing, menabur garam di sudut ruangan, dan menutup cermin dengan kain putih. Anak-anak dilarang bicara tentang wanita terbang itu, karena mereka percaya. Setiap kali namanya disebut, dia mendengar, dan dia datang. Kini, pagar rebah kembali sunyi. Tapi bila kau berani berjalan sendirian di jalan desa itu menjelang dini hari, ketika kabut turun dari gunung dan bulan menggantung tinggi, mungkin kau akan mendengar suara lembut di telingamu, seolah berbisik dari balik kabut. Bayimu masih wangi sekali, dan sebelum kau sempat menoleh, udara akan menghangat, tercium bau anyir darah, dan dari balik gelap, sesuatu berkilat merah, terbang rendah, mendekat dengan sayap yang tak terlihat. Tamat. Tapi hanya bagi yang berhenti percaya. Karena di desa pagar rebah, setiap cerita yang terlupakan adalah undangan bagi yang haus darah untuk kembali.